Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di siri yang ketiga ini, yaitu uh, berbicara tentang halal dan haram. Dan saya percaya para sahabat pelayanan yang berada di luar sana yang sedang menyaksikan ya video yang siri yang kedua ini, saya sangat bersyukur karena ya, para sahabat pelayanan masih setia ya bersama dengan saya dan setia belajar bersama dengan saya, dan saya percaya ini merupakan salah satu daripada pelayanan YouTube ataupun Facebook ataupun media massa yang sangat meluas pada saat ini, dan saya percaya kebaikan Tuhan itu sangat luas dalam kehidupan kita sehingga ke hari ini ya pelayan-pelayan yang sedemikian rupa ya masih memberkati banyak orang, bahkan jutaan manusia di dalam dunia ini. Jadi syukur dan terima kasih karena masih ada para sahabat pelayanan yang ingin tahu tentang beberapa perkara yang berkaitan tentang kehidupan rohani. Dan pada hari ini siri yang kedua ini ya saya sangat bersyukur karena kesempatan yang ada ini saya berada di rumah saudara saya, dan peluang ini adalah salah satu peluang yang dimana bukan saja menjadi berkat kepada para sahabat pelayanan yang berada di luar sana yang sedang menyaksikan ya video khutbah ini atau video renungan rohani ini, bahkan yang akan memberkati kepada saudara saya yang tinggal di rumah ini. Haleluya. Jadi sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, pada malam ini kami berdoa Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya dengan kuasa ilahi-Mu Tuhan, Engkau Allah yang akan memberkati pelayanan ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, Engkaulah Allah yang akan memimpin setiap perkataan, setiap lidah yang akan menyebut nama-Mu dan menyampaikan sabda-Mu lewat daripada firman, lewat daripada rema-rema yang Tuhan percayakan kepada hamba ini Tuhan. Pimpin, beri akal budi pengetahuan, dan beri kekuatan dan hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menyampaikan yang terbaik, menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita katakan amin. Haleluya. Oke. Ya, seperti sedia maklum, ya, kita sudah membahas di Matius pasal 15 ayat 10, 11, 12 dan 13 dan sampai ke 14. Jadi pada malam ini siri yang kedua ini saya ingin membahas di Matius 15 ayat yang ke-15, 16, 18, 19 dan 20. Haleluya. Jadi sekiranya para sahabat pelayanan pada saat ini bersama-sama dengan saya, bolehlah Anda membuka di kitab yang Anda ada pada saat ini atau di telepon-telepon pintar yang Anda boleh melihat firman Tuhan di situ untuk membaca bersama-sama dengan saya. Yang kiraan 3, 2, 1. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk di dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tapi apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu yang lepas saya telah membahas satu tema yang berkaitan tentang halal dan haram, dan saya lebih membahas kepada apa yang Yesus utarakan di sini yang berkaitan tentang makanan. Jadi pada malam ini saya juga ingin membahas satu perkara yang sangat penting, yaitu yang bersifat rohani. Yang pertama adalah sifat rohani yang berbentuk hukum alamiah. Jadi hukum alamiah ini selalu akan bercakap sesuatu yang kita dapat lihat dan kita dapat gambarkan, dan kita sendiri dapat menafsirkannya dan mencari makna daripada perkara yang berkaitan. Nah, pada hari ini kita lebih merujuk kepada sesuatu yang dapat kita lihat
namun kita akan mencari makna yang tersirat di dalam segi bicara rohani. Nah, yang saya maksudkan di sini ada sesuatu perkara yang tidak dapat kita lihat, namun kita dapat menanggapi dengan pikiran-pikiran rohani, sehingga kan kita menemukan jawaban bahwa perkara itu sangat penting bagi Tuhan dan ianya merujuk kepada perkara yang berkaitan tentang halal dan haram. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Apa kata Petrus di ayat yang 15 ini? Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk di dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Nah, apa kata Yesus? Yesus berbicara dengan satu perkara, kata kalimat yang kelihatan kedengaran dan kita semua tahu tentang perkara ini, yang bersifat makanan secara jasmani. Nah, itu yang Yesus beritahu kepada Petrus, karena Petrus tidak memahami apakah yang mau disampaikan oleh Yesus dari para perumpamaan tersebut. Karena selalunya Yesus memberi perumpamaan dengan satu tujuan, supaya para murid-muridnya mencari kebenaran yang tersirat di dalamnya. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga berbicara tentang perkara-perkara yang selalu dicari orang. Dan orang akan memikirkan, ada apakah hubung kaitnya dengan kehidupan rohani kita tentang perkara yang berkaitan. Apakah yang paling penting dan terpenting sehingga akan membuatkan seseorang itu mencari sesuatu yang menyebabkan, membolehkan hidup dia dapat bertumbuh dengan baik dan mengenal kebenaran Allah itu sendiri. Nah, kenapa Yesus menjawab Petrus seperti ini? Karena Petrus tidak paham dan Petrus tidak tahu. Dan Petrus berpikiran seolah-olah perumpamaan itu tiada maknanya di dalam arti yang bersifat haram dan halal itu. Karena di zaman itu seperti sedia maklum, banyaknya orang-orang Farisi, guru-guru Taurat, mereka berbicara seperti ini. Mereka seringkali melihat satu kenajisan kepada setiap orang yang dianggap tidak tahir. Dan sebab itulah Yesus memberitahu perumpamaan ini untuk mengajar para muridnya bahwa bedanya kebenaran dan bedanya hukum yang datang daripada Tuhan dan hukum yang datang daripada agama yang diciptakan oleh manusia. Nah, sebab itulah Yesus memberitahu di sini kepada para muridnya bahwa segala sesuatu yang ditanyakan oleh Petrus, ia merujuk kepada makanan. Nah, Yesus juga menjawab, di mana ketahiran dan di manakah kebenaran di situ? Apa hubung kaitnya dengan haram dan halal yang bersifat makanan? Karena orang-orang Yahudi, guru-guru Taurat yang memegang kepada agama yang namanya adalah Taurat, mereka sentiasa mengkafirkan orang karena dari segi makanan. Mereka menilai kehidupan seseorang itu dari segi makanan. Tapi kebenaran firman Tuhan bukan berbicara tentang makanan, tapi berbicara tentang kebenaran. Dan kebenaran itu sebenarnya ada dalam sifat-sifat rohani orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan sebab itulah Yesus memberitahu kepada Petrus, makanan ini apabila kita makan dan dibuang ke dalam jamban, ia sudah selesai. Jadi apakah guna hukum ini kalau dihubung kaitkan tentang keselamatan di surga? Keselamatan di surga, Yesus tidak pernah membicarakan tentang hukum hakam yang berkaitan di dalam hukum Taurat itu. Karena Taurat itu berbicara tentang 100 lebih aturan Taurat. Dan salah satu daripada aturannya haram dan halal. Dan ini sangat penting bagi guru-guru Taurat, orang-orang Farisi, bahkan orang-orang Yahudi di zamannya. Karena menjadikan ini satu perintah Tuhan yang membuatkan mereka kelihatan kudus, suci, dihormati, disegani. Karena perintah yang bersifat agama. Tapi Yesus tidak melihat semua itu. Bahkan Yesus mengkritik guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi disebabkan makanan. Disebabkan makanan mereka membezakan diri mereka dengan orang lain. Dia najis, dia kafir,
dia tidak benar dan sebagainya, kena soal makanan. Dan sebab itulah Yesus memberitahu kepada Petrus, makanan itu kalau engkau makan dan masuk di dalam perut akan dibuang ke jamban. Apakah nilainya? Apakah nilainya dan apakah secara rohani di manakah kita dapat melihat ada keselamatan di sini? Karena surga dan keselamatan itu bukan berbicara soal perut, soal makanan apa yang kita makan setiap hari, tapi berbicara tentang kebenaran. Nah, di minggu yang lepas saya mengupas tentang perkara ini. Apakah gunanya saya mengharamkan segala sesuatu karena perintah agama, tetapi saya masih masuk di dalam kehidupan dosa? Nah, ini yang Yesus maksudkan. Guru-guru Taurat ini, mereka ini banyaknya pentang larang, banyaknya aturan-aturan agama. Mereka menggunakan perintah ini sebagai alasan supaya dia kelihatan alim, kelihatan orang baik, kelihatan disegani. Tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, kata Yesus, mereka ini seperti meletakkan bara api di atas kepala orang, yang memerintahkan semua orang yang berpegang, orang yang mengikuti hukum-hukum ini daripada agama Taurat ini, menyuruh mereka melakukan apa sahaja sesuai dengan perintah agama, namun mereka satu jari pun mereka tidak mau menyentuh setiap hukum itu. Mereka hanya menyiksa, memberatkan kepada orang lain. Nah, ini yang Yesus sentuh pada guru-guru Taurat. Dan sebab itulah Yesus sangat melihat mereka ini tidak benar di hadapan Tuhan. Dan sebab itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Yesus menekan perkara ini. Makanan bukanlah satu jalan untuk mendapatkan keselamatan itu. Nah, sebab itu Yesus mengatakan apa yang masuk di dalam mulut ini semua halal, tapi yang keluar daripada mulut. Nah, ini kita harus paham ini. Ini banyak orang Kristen suka berkhotbah ini, menyentuh tentang perkara ini. Sebab otoritas seseorang Kristen yang terpenting dalam kehidupan mereka, di mana hidup harus berbuah, berubah. Hidup harus memuliakan nama Tuhan. Hidup perlukan kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan dia. Hidup adalah gambaran Tuhan itu, di mana kita dapat melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam yang mulia ini saya percaya setiap kita sudah mulai berpikir, apakah makanan yang terpenting dalam kehidupan kita? Dan kenapa Yesus sangat menegur guru-guru Taurat dan orang Farisi? Dan kenapa Yesus mendidik para muridnya, salah satu daripada Petrus ini? Karena Petrus tidak memahami apa yang Yesus sampaikan. Mulai daripada saat ini, jaga perkataan kita, jaga tingkah laku. Karena disiplin-disiplin rohani yang seperti ini, yang kelihatannya adalah moralitas yang biasa, ini sedikit sebanyak boleh membantu kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Jadi jangan lagi hidup kita dikawal oleh jenis-jenis nafsu yang bersifat makanan, sehingga kan kita memandang itu sesuatu yang memurnikan hidup kita, mentahir, membersihkan hidup kita, dan kita beranggapan itu merupakan adalah tiket untuk masuk surga. Karena ramainya manusia di zaman ini agamawi. Kalau kita tengok TV, kita tengok surat kabar, kita tengok YouTube, Facebook, banyak orang berbicara tentang halal dan haram, mengkafirkan orang lain disebabkan perkara ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan bersama apa yang Yesus katakan kepada Petrus ini. Bukan yang masuk di dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar daripada mulut. Apa yang keluar daripada mulut? Sekali lagi saya katakan, perkataan yang tidak benar, tidak memuliakan nama Tuhan, itu yang menajiskan. Bukan saja menajiskan orang sekeliling kita, tapi juga menyakiti hati Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Seharusnya setiap perkataan kita, setiap tindakan kita, pengelola hidup kita ini, biarlah Roh Kudus yang memimpin segala sesuatunya. Sebab kehidupan kita adalah kehidupan di mana memuliakan nama Tuhan. Bukan saja perkara makanan yang bersifat keperluan jasmani ini yang memuliakan nama Tuhan,
tapi juga yang keluar daripada mulut, keluar daripada tindakan kita, itu juga memuliakan nama Tuhan. Nah, saya ulangi sekali lagi pertanyaan daripada seorang followers kita. Ya, pastor, dia bertanya kepada saya seperti ini. Pastor, macam mana kalau kita makan di tempat-tempat tokong, ya kita makan di kuil dan sebagainya, bolehkah kita makan? Sebab saya difahamkan itu tempat berhala. Ini pertanyaan kepada para pemerhati kita. Dan saya jawab seperti ini. Ya, apa kata Rasul Paulus? Ya, tiada larangan tentang perkara itu. Sekiranya diizinkan Tuhan dan kamu masuk di kawasan tokong atau kawasan kuil dan di mana saja, ya mungkin ada orang-orang yang tertentu yang telah bawa kamu di sana, mungkin orang ada pesta keagamaan dan sebagainya, dan sekiranya kamu tidak berat hati dan kamu ingin makan di situ dengan tujuan makan, itu jadi masalah. Tetapi sekiranya ada orang melarang kamu, pastel itu jangan makan di situ, itu berhala punya tempat itu, ya sekiranya dilarang oleh orang, nah kita harus berhati-hati. Sebab bagi kita tidak jadi masalah, kata Rasul Paulus. Ya, di mana-mana pun semua, ya sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus lebih berkuasa dari segalanya, daripada makanan dan segalanya. Tetapi jangan membuat hidup kita membuatkan orang lain tersandung. Nah itu yang menajiskan, menyakiti hati orang. Ya, terutamanya saudara seiman kita. Kata Rasul Paulus, saudara seiman kita kalau lemah imannya dan mereka melihat kita sedang bercampur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, nah ini akibatnya. Kita tidak ada masalah dengan sesiapa saja, tapi masalahnya apabila kita membuat orang lain tersandung. Nah itu saja sebenarnya. Di sini perlukan hikmat. Nah ini jawaban saya kepada pertanyaan kepada seorang followers kita minggu yang lepas. Haleluya. Jadi itulah sebab Yesus menjawab Petrus di sini bahwa tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk di dalam mulut turun ke perut lalu dibuang ke dalam jamban. Jadi makanan itu berarti tidak ada artinya secara rohani, tidak ada nilainya secara rohani, bahkan tidak ada tempat di surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita meninggal nanti, kita sudah meninggal dan kita dibangunkan kembali dan Tuhan memberi tubuh baru kepada kita. Percayalah apa yang dikatakan oleh Wahyu. Kita tak perlu kawin-mengawin lagi di surga. Kita tak perlu makan lagi kenyang-kenyang, berpesta-pesta di sana, tidak ada lagi. Tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada keluh kesah dan segala jenis yang bersifat dosa. Kenapa di dunia ini kita lapar, kita marah, ya kita beremosi? Kenapa di dunia kita perlu bekerja, bil listrik kena bayar, rumah kena bayar? Kenapa? Itu akibat daripada dosa. Masih ingat apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa setelah mereka curang kepada Tuhan dan berdosa di Taman Eden? Apa kata Tuhan kepada Adam? Dengan tulang 4 keratmu itu kamu akan bekerja untuk mendapatkan makananmu. Dan apa kata Tuhan kepada Hawa? Kau akan sakit bersalin untuk melahirkan anakmu. Akibatnya daripada apa? Dosa. Itu yang membuatkan manusia sekarang ini kita diberatkan dengan tanggung jawab karena dosa. Dan percayalah, dunia ini penuh dengan dosa. Nah sebab itulah kita perlukan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Dan kita harus paham firman Tuhan. Mana makanan yang memberikan kehidupan kepada kita dan mana makanan yang tidak berfaedah dan sebagainya. Dan sebab itulah Yesus mendidik para muridnya supaya mereka lebih banyak makan makanan rohani. Nah sebab itulah saya suka menjawab persoalan-persoalan daripada para followers kita. Bahwa sangat penting, ya, hidup ini perlu dijaga. Hidup ini perlu hikmat. Hidup ini perlukan Tuhan. Kalau tiada Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah, dengan makanan pun kita tidak berjaga-jaga. Bukan berarti di sini ya semua boleh masuk, tapi harus ingat juga, ya. Dan saya percaya Yesus juga memilih makanan yang menyehatkan tubuhnya. Jadi bagaimana dengan kita pada saat ini? Ya, jadi kita juga makan makanan yang menyehatkan tubuh kita.
Nah sebab itulah kan sangat sedih dan kesihan setiap orang itu yang boleh menyebabkan Tuhan itu bersimpati sampai Tuhan menangis tentang kehidupan kita. Ya, karena racun ini kita sanggup makan. Yang boleh membunuh kehidupan kita pun kita sanggup makan. Jadi saya tak perlu jelaskan terlalu dalam tentang perkara ini. Tapi kita sendiri yang harus memikirkannya bahwa hidup ini penting. Walaupun kita hidup sementara di dalam dunia ini, yang terpenting kita harus mengelola hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai seturut dengan firman-Nya. Nah, sebab itulah Yesus menegur, di mana Dia memberitahu kepada Petrus, makanan itu janganlah engkau pikirkan terlalu penting, karena akan dibuang di dalam jamban. Tapi makanan yang terpenting yang harus dipikirkan adalah makanan rohanimu, karena itu yang akan membuatkan engkau berhasil, membuatkan engkau diberkati, dan membuatkan engkau dekat dengan Tuhan. Ya 18. Tetapi apa yang keluar daripada mulut berasal dari hati, dan itulah yang akan menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, saudara? Timbul dari hati. Jadi kalau hati kita memiliki Roh Kudus, hati kita memiliki firman, dan hati kita memiliki makanan-makanan rohani yang Tuhan sudah sediakan di dalam hati kita, percayalah, segala jenis-jenis dosa yang disebut di ayat 19 ini tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan kita menyadarinya, bahwa makanan yang terpenting dalam kehidupan kita itu, yang boleh mengharamkan seluruh hidup kita, adalah sesuatu yang menajiskan di dalam hati orang, adalah sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, adalah sesuatu yang menyebabkan hidup kita hidup yang bergelomang dengan dosa. Nah sebab itulah firman Tuhan berbicara di sini. Apa kata Tuhan Yesus? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal daripada hati, dia cakap. Yang keluar daripada mulut berasal daripada hati. Saudara percaya atau tidak dengan saya, setuju atau tidak dengan saya, konsep seperti ini dan falsafah yang seperti ini bukan saja orang Kristen yang paham. Bahkan banyak juru falsafah dalam dunia ini memahami tentang konsep seperti ini. Pengajaran yang sederhana daripada pengajaran rohani ini, saya percaya kita dapat melihat manfaatnya yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita menyadari sebenarnya dosa itu di dalam hati. Kamu setuju atau tidak dengan saya, yang menyebabkan hidup kita tidak diberkati, yang menyebabkan hidup kita jauh daripada Tuhan, yang menyebabkan hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan, yang menyebabkan hidup kita semakin hari kita semakin jauh daripada Tuhan, menyebabkan hidup kita tidak disenangi oleh orang lain, menyebabkan hidup kita tidak pernah bertumbuh dalam pelayanan, bahkan tidak pernah berhasil di setiap pekerjaan kita, karena dosa itu ada setitik di dalam hati kita, seperti setitik nila yang masuk di dalam susu dan akhirnya satu belanga susu itu rusak. Berhati-hati saudara. Firman Tuhan ini berbicara tentang hati. Dan kurang mau tahu bagaimana Adam dan Hawa boleh jatuh di dalam dosa. Sebab itulah Yesus selalu mengatakan, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Sebab di situ iblis bekerja, di situ iblis menghasut, di situ iblis menyerang kita. Sebab itulah manusia pertama itu jatuh, dihasut oleh iblis. Berbicara dari hati ke hati. Coba Adam dan Hawa hari-hari jumpa dengan Tuhan, hari-hari berbicara dengan Tuhan. Dalam arti kata lainnya, berbicara dengan Tuhan itu beribadah dengan Tuhan. Coba banyak masa untuk Tuhan, sudah pasti dia tiada masa dengan iblis. Kenapa Hawa banyak masa dengan iblis? Menurut Kejadian, dia banyak kali berjumpa sebenarnya. Ada hubungan dengan iblis. Itu yang menyebabkan dia jatuh dalam dosa. Iblis ini pintar saudara.
Dia memperlihatkan satu gambaran yang bagus. Lalu lepas itu dia akan mengorek hati kita sehingga kita terpancing. Sehingga tanpa kita sadari kita sedang masuk di dalam wilayah dosa yang membuatkan kita jatuh lebih dalam lagi. Nah, itulah kejatuhan manusia yang pertama. Sebab itulah firman Tuhan ini berbicara, Yesus sangat menekan perkara ini. Apa Yesus katakan di sini? Tetapi yang keluar daripada mulut berasal daripada hati, dan itulah yang menajiskan orang. Berasal daripada hati. Kalau daripada hati kita ini baik, daripada hati kita ini penuh kemuliaan Tuhan, penuh pujian penyembahan, dalam hati kita ini penuh dengan bahasa-bahasa rohani. Percayalah saudara, yang keluar daripada mulut kita semuanya rohani. Semuanya bahasa surgawi. Kalau bicara mulut kita ini berbicara tentang bahasa-bahasa surgawi, bahasa-bahasa rohani, percayalah saudara, penglihatan kita terang. Kita selalu nampak kebenaran. Tapi kalau di hati ini ada akar kepahitan, tak pernah dicabut, kita tak pernah buang dia. Dalam arti kata lainnya, kita tidak mau berani berubah, kita tidak mau bertobat. Sampai bila banyaknya orang saya jumpa seperti ini di mana-mana. Kalau dia hidup 1000 tahun sekalipun di dalam dunia ini tiada artinya. Kalau berakhir di dalam neraka, saudara. Nah, sebab itulah saya tegaskan bahwa firman Tuhan ini sebenarnya sangat tegas. Walaupun kelihatannya agak lembut. Cara Yesus menasihat kepada Petrus, tapi dia memberitahu kebenaran. Karena itulah puncanya yang membuatkan orang berdosa dan jatuh di dalam kehidupan dia. Jadi mari pada saat ini kita perbaiki kehidupan kita, supaya segala sesuatu kita dapat memahami dan kita menemukan jawaban yang terpenting dalam kehidupan kita. Bahwa setiap orang ada kelemahannya. Akui kelemahan. Akui kelemahan. Minta ampun kepada Tuhan. Relakan Tuhan memproses hidup kita. Tuhan, ini aku. Hati aku ini lemah. Dan sebab itulah imanku lemah. Kalau kita merelakan hidup kita, percayalah saudara, ini akan membangkitkan kehidupan rohani kita, membangkitkan baik tubuh rohani kita maupun jasmani kita, maupun kehidupan kita sebagai orang percaya akan diubahnya. Nah, semuanya akan diproses, dibangunkan oleh Tuhan, sehingga akan hidup kita menemukan hasil demi hasil, berkat demi berkat. Dan tanpa kita sadari, kita adalah manusia yang sangat beruntung di dalam dunia ini. Apabila kita mengenali diri kita, siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Nah, sebab itulah Yesus memberitahu di sini, segala sesuatu bermula di dalam hati. Hati kita ini merupakan satu dunia di mana segala sesuatunya bermula dalam hati. Kalau Tuhan memberkati hidupmu, karena hatimu baik. Kalau Tuhan memberikan solusi di setiap persoalan hidupmu, karena hatimu baik. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik yang tidak ada kepada orang lain, namun hanya engkau saja yang mendapatkannya, percayalah saudara, karena engkau memiliki hati yang sama dengan hati Tuhan Yesus. Sebab itulah Yesus mau setiap orang percaya memiliki hati yang ada di dalam hatinya, supaya setiap orang memperoleh berkat yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, ini nasihat Yesus kepada guru-guru Taurat orang-orang Farisi. Sebab mereka ini tidak boleh tengok orang tak cuci tangan. Nampak saja tak cuci tangan, ini kafir. Ya, ini tak kudus, tak suci. Sikit-sikit menghakimi orang. Nampak orang punya salah sikit, terus dihantam orang itu. Jadi sifat-sifat seperti ini kan adalah sifat-sifat agamawi. Sifat-sifat ajaran yang bersifat keduniaan dan tak mungkin berkenan di hati Tuhan. Seperti mana yang saya jelaskan minggu yang lepas, Tuhan akan mencabut semua ajaran ini. Dan semua ajaran ini tidak berkenan di hati Bapakku, dia cakap. Nah, sebab itulah Yesus membawa satu ajaran yang penuh kuasa, yaitu
kasih dan karunia. Apabila dia memiliki kasih, dia memberi karunia itu kepada setiap orang, supaya setiap orang memiliki kasih yang terbesar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berbuah, berhasil, dan hidup mereka adalah hidup yang bercambah, hidup yang membawa manfaat kepada orang lain. Ini satu berkat yang terbesar bagi setiap orang percaya. Dan sebab itu terpentingnya setiap orang harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itulah apa yang Yesus katakan di sini, ya yang terakhir ini, semuanya bermula daripada hati. Segala jenis-jenis dosa yang disebut ini, semuanya bermula di dalam hati. Dan sebab itulah Yesus menegur orang-orang di sekeliling dia, terutamanya guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab di masa ini mereka tengah makan, mereka berada di satu meja, satu keramaian. Datang orang-orang Farisi, guru-guru agama itu, dan mereka sangat memarahi yang murid-murid Yesus. Sebab murid-murid Yesus tidak cuci tangan. Sebab itulah Yesus menegur guru-guru Taurat ini dan memberitahu kebenaran ini. Dan bukan berarti kita makan kita tak perlu cuci tangan. Tidak perlu cuci tangan. Perlu cuci tangan untuk makan. Tapi sifat kebersihan, ya, bukan sifat soal hukum agama. Beza. Selalu saya beritahu ini kepada pada para followers kita. Kalau engkau mau sehat, itu urusanmu sendiri. Tapi kalau engkau mau umur panjang, itu urusan Tuhan. Tuhan yang panjangkan nyawamu. Tuhan yang jaga nyawamu. Itu urusan Tuhan. Tapi mau sehat, kamu jangan minta Tuhan turun di dalam dunia ini dan ajar kamu tentang kesehatan. Karena tentang kesehatan, itulah tanggung jawab kita masing-masing. Sebab itulah pentingnya kesehatan sekarang ini. Apalagi kalau macam saya ini sudah berumur. Penting kesehatan. Kalau hidup kita sehat, rohani kita sehat, hati kita sehat, pikiran kita sehat, tindakan kita setiap hari sehat. Dan itu sangat penting. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di setiap tindakan kita. Dan sekali lagi saya katakan di sini tentang halal dan haram, bicara tentang makanan. Bagi orang Kristen, kita ada solusi yang terbaik tentang perkara ini. Supaya kita jangan disesatkan oleh orang-orang tertentu, sehingga akan seolah-olah makanan itu yang akan menentukan keselamatan kita di surga. Jadi ini saja perkongsian kita pada hari ini. Jadi syukur. Ya, terima kasih kepada para sahabat pelayanan yang menyaksikan video ini dan bersama dengan saya. Kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang di siri yang ketiga. Ya, siri yang ketiga saya akan mengutip firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Jadi terima kasih dan Tuhan berkati.